Desa Pejaten merupakan salah satu desa produktif yang terdapat di Kabupaten Tabanan, Bali. Desa Pejaten dikenal sebagai sentra industri cetakan berbahan baku tanah terlengkap dan terbesar di Bali. Sejak bertahun-tahun silam, genteng produksi Desa Pejaten ikut andil dalam pembangunan rumah, kantor, serta tempat persembahyangan bukan hanya di sekitar Tabanan, melainkan juga ke seluruh daerah di Bali, bahkan menyebar hingga ke Lombok dan Banyuwangi. Tidak heran jika Desa Pejaten menjadi potret perkembangan kerajinan genteng di Bali. Aneka kerajinan genteng dan gerabah dihasilkan di Desa Pejaten ini, mulai dari genteng sanggah, util, pemubuk sanggah, pemucuk genteng, terakota, serta seri lainnya. Yang menarik dalam pembuatan genteng khas Desa Pejaten ini adalah dari bahan baku yang digunakan, yang nantinya menghasilkan genteng yang berkualitas serta memiliki daya tarik yang membedakannya dari genteng-genteng yang diproduksi di luar Pulau Bali, khususnya di luar Desa Pejaten. Selain itu, dari pembuatannya yang masih terbilang tradisional dengan pemanfaatan tenaga manusia serta pemanfaatan sinar matahari serta pembakaran yang masih menggunakan serabut kelapa. Adapun bahan baku pembuatan genteng ini adalah tanah liat yang dicampur dengan padas bubuk yang telah disidi atau disaring sebelumnya. Masing-masing bahan baku ini telah ditakar sesuai kebutuhan. Untuk tahap berikutnya, tanah yang telah dicampur dengan padas bubuk kemudian diproses dalam tangki atau molen untuk dilembutkan dan diliatkan dengan campuran air. Selanjutnya dibentuk menjadi persegi panjang yang nantinya akan dipotong kembali menjadi ukuran persegi yang lebih kecil sesuai dengan ukuran genteng yang diinginkan. Pada tahap pencetakan, tanah yang berbentuk persegi yang sudah ditakar sebelumnya kemudian dicetak menggunakan mesin pres. Selanjutnya didiamkan beberapa saat di rak pengering. Proses pengeringan dilakukan secara bertahap. Setelah sebelumnya genteng didiamkan di rak pengering, kemudian tahap selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Proses pengeringan ini dilakukan secara bertahap agar genteng yang dihasilkan tidak retak atau tidak mudah pecah. Proses pengeringan genteng sangat tergantung dengan cuaca. Di saat musim penghujan misalnya, proses pengeringan bisa berlangsung beberapa kali hingga akhirnya genteng sudah benar-benar kering dan siap untuk dibakar. Setelah benar-benar kering, genteng kemudian disusun di dalam tobong. Selanjutnya dibakar agar komponen genteng mengeras dan kedap air. Proses pembakaran ini dilakukan selama 4-6 jam. Perkenalkan, nama saya Martas Dana. Saya anak dari pemilik usaha Genteng Artawiguna. Perusahaan kami membuat banyak kerajinan, yaitu seperti genteng sanggah, genteng mini, punggung sanggah, punggung mini,
util, serian, lain sebagainya lah untuk kelengkapan atap rumah. Dan perusahaan kami juga membuat kerajinan terakota motif dinding. Biasanya terakota ini bertujuan untuk memperlihatkan bangunan kita untuk menjadi lebih klasik, klasik modern lah gini tepatnya. Untuk proses pembuatannya, yang pertama tanah liat dicampur dengan 3 item, yaitu pertama tanah liat, yang kedua bubuk padas, yang ketiga dengan air. Nah, setelah itu setelah dicampur dengan rata sesuai takaran, tanah liat yang sudah dicampur lalu digiling dan berbentuk kotak-kotak. Nah, setelah terbentuk kotak-kotak, tanah liat yang sudah terbentuk dipotong sesuai takarannya. Nah, setelah itu tanah liat siap dicetak atau dipres dengan mesin pres. Nah, habis dipres, genteng yang sudah tercetak lalu dijemur sekitar memerlukan waktu 1-2 hari. Nah, setelah kering, genteng sudah siap dibakar atau bisa dimasukkan ke tempat pembakaran, sedangkan memerlukan waktu sekitaran hampir 1 hari. Nah, setelah pembakaran, genteng sudah siap untuk dikirim ke customer. Untuk melakukan pembuatan gentengnya memerlukan waktu hampir menyentuh 1 minggu. Nah, 1 minggu itu kita bisa memproduksi genteng sekitar kurang lebih 15.000 pieces yang sudah siap dikirim. Hal yang membedakan mungkin dari segi kokohnya, karena genteng Pejaten memakai padas bubuk yang membuat genteng tersebut menjadi lebih kokoh daripada genteng lain. Dan genteng Pejaten sering cenderung lebih ke berminyak daripada genteng-genteng lain, karena genteng Pejaten agak kelihatan mengkilap jadinya. Nah, perusahaan kami mengalami banyak kendala, yaitu yang pertama kendala di tenaga, yang kedua di musim hujan, yang ketiga di tanah liat. Nah, yang pertama untuk kendala di tenaga, perusahaan kami memerlukan banyak tenaga untuk memenuhi keperluan customer. Yang kedua di masalah musim, untuk musim sekarang seperti musim hujan, kami susah untuk produksi genteng, jadi kami tidak bisa memproduksi genteng secara maksimal yang sesuai target. Yang ketiga di tanah liat. Untuk masalah di tanah liat, di sini kami tiap membeli tanah liat, kami pasti melihat kualitas tanahnya tersebut. Kalau tanahnya nggak bagus, nanti genteng yang kami cetak mungkin menjadi pecah-pecah atau warnanya nggak mau merah seperti yang standarnya. Untuk mengatasi kendalanya, mungkin sampai saat ini kami belum memiliki sesuatu yang bisa mengatasi kendala di tenaga. Lalu kami tinggal menunggu tenaga yang melamar di tempat kami. Untuk yang kedua di musim hujan, itu juga kami tidak menemukan solusi sampai sekarang. Jadi kami menunggu
cuaca cerah untuk bisa memproduksi genteng perusahaan kami. Dan untuk yang ketiga, untuk di masalah tanah liat, kami akan mencari tanah liat yang terbaik untuk customer kami. Nah, harapan saya kerajinan ini atau kerajinan perusahaan kami bisa dikenal di seluruh Bali atau mungkin keluar pulau atau mungkin ke luar negeri. Nah, karena usaha ini berpeluang sangat banyak untuk menjadi bisnis yang luar biasa.